Halo teman-teman peserta MOOCs UI, bertemu lagi dengan saya Hardika Widisatria dari Program Pendidikan Vokasi. Materi ketiga kali ini kita akan membahas tentang kemasan untuk UMKM. Kalian sudah siap? Oke, jadi kita refresh sedikit ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang merek, logo, serta desain yang kaitannya dengan warna, slogan, kata sifat, dan tools untuk membuatnya ya. Kita review juga tentang logo yang baik itu seperti apa sih ya. Di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah memilih satu atau dua warna, di mana warna harus mudah dicetak pada berbagai jenis produk ya. Jika latar belakang putih atau warna terang, warna apapun tidak masalah. Namun jika latar belakang berwarna gelap, maka pilih warna logo terang atau cerah untuk memastikannya tetap menonjol. Kemudian yang kedua tetap sederhana. Karena logo yang rumit secara visual itu membingungkan mata audiens, logo dengan gambar atau kata-kata yang jelas mendefinisikan siapa Anda hanya dalam beberapa detik setelah melihatnya dan menjadi mudah diingat. Ketiga, gunakanlah gambar yang sesuai atau referensi. Gambar harus mencerminkan model bisnis Anda secara keseluruhan. Dan terakhir, untuk Anda yang kesulitan dalam hal desain, maka Anda bisa menyewa desainer grafis untuk mewujudkan ide Anda, di mana Anda perlu menuliskan warna, tema, dan gambar yang Anda inginkan, dan minta dibuatkan beberapa pilihan untuk Anda. Ya, jadi kalau bisa pilihlah atau mintalah dibuatkan 3 alternatif logo kepada desainer. Jadi Anda bisa untuk memilihnya ya. Kemudian slide ini menggambarkan bahwa manusia itu adalah makhluk visual ya, di mana 90% informasi yang dikirim ke dalam otak manusia itu sifatnya visual dan 50% dari kapasitas otak itu bertugas untuk memproses informasi secara visual. Dan otak manusia juga memiliki kemampuan memproses gambar itu 60.000 kali lebih cepat ketimbang memproses teks. Jadi betapa visual itu sangat powerful dibandingkan dengan teks ya. Visual dalam logo juga memiliki efek superior ya. Dari contoh gambar ini kita bisa lihat ada 3 logo yang mungkin teman-teman sudah familiar ya, sering melihat ya. Di mana nomor satu adalah logo Pepsi, nomor 2 ada logo Starbucks, dan ketiga ada logo Nike. Kalau teman-teman lihat, semuanya ini hanya gambar saja tanpa ada bantuan teks ataupun tipografi untuk membantu brand tersebut lebih dikenal ya. Ini bisa terjadi karena gambar itu lebih lama tersimpan dalam otak manusia daripada teks. Di mana teks itu dalam 3 hari hanya diingat sekitar 10%, sementara teks dan gambar itu kalau dikombinasikan 65%. Ya. Namun begitu, kenapa ketiga brand ini tidak mengkombinasikan antara teks dan gambar? Ini karena brand identity dari 3 merek ini sudah sangat baik. Jadi mereka dengan sangat percaya diri menghilangkan teks ataupun tipografi yang dahulu mereka apa, masukkan ke dalam logo tersebut. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam kemasan produk ya. Kemasan adalah identitas dari sebuah produk, di mana konsumen memutuskan untuk mengkonsumsi produk atau jasa berdasarkan pandangan mereka melalui kemasan yang ada di sekitar mereka ya. Kemasan produk di zaman modern ini harus tidak membosankan atau dengan kata lain adalah kreatif. Karena jika tidak, produk mungkin akan gagal ya. Kemasan sebuah produk saat ini telah berubah menjadi bagian dari pemasaran. Jauh dari sekedar hanya menggunakan bahan-bahan yang dapat diandalkan seperti kertas dan plastik. Jadi ada banyak sekali packaging yang dapat diandalkan di era saat ini. Berikutnya kita akan masuk ke slide pentingnya sebuah kemasan. Ya, kalau kita lihat di sini di slide ini ada 5 karton susu, tapi yang dipilih adalah susu yang di tengah ya. Kenapa? Karena dalam pemilihan
eh, tersebut, konsumen itu akan melihat kemasan salah satu indikator yang dipakai dalam pemilihannya. Ya. Kemasan produk adalah aset pemasaran yang sangat besar dan penting yang dapat membantu konsumen itu memutuskan saya suka produk ini atau tidak. Ya. Label yang dilampirkan dalam kemasan itu memberikan konsumen informasi yang diperlukan tentang sebuah produk. Kemudian estetika dan fitur kemasan Anda juga mempengaruhi keputusan pembeli ya. Dengan banyaknya komoditas yang bersaing di pasar sekarang, masuk akal jadinya untuk memperhatikan desain dan fitur kemasan. Kemudian faktor seperti waktu, kebiasaan, dan gaya hidup konsumen yang terbatas saat ini membuat kemasan produk yang menonjol menjadi salah satu acuan konsumen. Ya, jadi terlihat bahwa dari sini kemasan itu sangat penting ya, terutama dalam keputusan konsumen untuk memilih satu produk daripada produk lainnya. Berikutnya kita masuk ke dalam manfaat kemasan. Ada beberapa manfaat yang dimiliki oleh kemasan. Ini pertama menarik perhatian konsumen, kedua melindungi produk, ketiga mudah digunakan dalam hal buka atau tutup kemasannya, keempat memberikan dan menjelaskan informasi dari produk, kelima menjelaskan keuntungan dari produk, kelima memberikan jaminan, peringatan, dan informasi masalah konsumen, dan terakhir sebagai indikasi nilai, harga, dan penggunaan. Jika kita berbicara tentang kemasan atau packaging yang biasa digunakan untuk produk, maka ada bermacam kategori atau jenis ya. Yang pertama adalah kemasan yang sifatnya primer, kedua kemasan sekunder, dan ketiga kemasan tertier. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, kemasan primer. Ya. Definisi dari kemasan primer adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk itu sendiri. Tujuan utama dari kemasan primer adalah untuk menampung, melindungi kontaminasi atau mengawetkan produk itu. Ya. Kemasan ini memudahkan konsumen dalam mengkonsumsi produk, menjadikan produk terlihat lebih menarik dan dapat digunakan untuk keperluan komunikasi dalam hal penyampaian informasi terkait dengan produk kepada konsumen. Yang kedua adalah kemasan sekunder. Kemasan ini digunakan di luar kemasan primer untuk fungsinya mengelompokkan sejumlah produk tertentu guna membuat unit penyimpanan stok atau kita kenal dengan SKU, Stock Keeping Unit. Kemasan sekunder memfasilitasi penyusunan produk yang lebih kecil menjadi satu paket. Kemasan sekunder memberikan perlindungan tambahan untuk membantu menjaga keutuhan pada kemasan primer. Dan kemasan sekunder seringkali terdiri dari beberapa komponen, antara lain adalah kotak, bantalan, pemisah, penguat, tas, kertas, dan lain-lain. Dalam kasus sereal misalnya, kemasan sekundernya adalah kotak karton bergelombang yang berisi beberapa kotak sereal. Terakhir adalah jenis kemasan tertier. Kemasan ini sering juga disebut sebagai pengemasan massal atau transit. Jenis pengemasan ini digunakan untuk mengelompokkan SKU dalam jumlah yang lebih besar untuk mengangkutnya dari satu titik A ke titik B. Jenis kemasan ini memudahkan pengangkutan muatan besar atau berat dengan aman dan terjamin. Contoh dari kemasan tersier adalah palet terbungkus yang berisi sejumlah kardus kemasan sekunder untuk memungkinkan pengiriman produk yang efisien dari satu titik ke titik yang lain. Berikutnya, kita akan membahas tentang kunci dalam mendesain sebuah kemasan. Ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah warna, kedua adalah nilai atau produk value-nya apa, ketiga fungsional, keempat pemilihan materi kemasan, kelima ada pengalaman unboxing, dan terakhir don't judge a book by its cover. Jangan menilai sesuatu dari tampilan luar, di mana peribahasa ini tidak berlaku di desain kemasan, karena tampilan itu sangat memainkan peran yang penting ya. Oke, tiada kesan tanpa kemasan. Ya, untuk itu maka kita perlu mengetahui demografis konsumen kita, kemudian menjadikan kemasan walaupun murah dapat terlihat cantik dan sifatnya personalisasi. Kemasan yang bagus itu tidak harus mahal, teman-teman. Kemudian jadikan juga paket sebagai bagian dari sebuah pengalaman berbelanja dan pertimbangan opsi yang ramah lingkungan, di mana kemasan yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali
ternyata selalu menjadi alasan konsumen memilih brand Anda daripada yang lain. Hal ini terbukti dari riset di mana 52% orang membuat keputusan pembelian karena kemasan produk ternyata membawa dampak sosial dan lingkungan yang positif. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kategori kemasan, di mana ada tiga kategori dari kemasan. Yang pertama adalah kategori alami, kedua tradisional, ketiga modern atau industrial. Kita akan lihat satu persatu. Di mana alami itu contohnya adalah buah-buahan ya yang sudah diberikan Tuhan seperti itu. Misalnya kalau pisang ya ada apa namanya bungkusnya pisangnya ya, jeruk seperti itu ya. Kemudian tradisional itu yang kita misalnya ke pasar-pasar tradisional di mana beli makanan itu dibungkus oleh daun. Kemudian kalau modern atau industrial itu berbahan botol, plastik, styrofoam, dan lain-lain. Ya. Baik, sekarang kita akan lihat kategori kemasan yang industrial. Yang pertama adalah plastik. Plastik ini umum digunakan, bersifat kuat, ringan, serta harganya murah, namun memiliki kelemahan di mana kurang ramah terhadap lingkungan. Jenis plastik yang paling sering dipakai untuk makanan adalah plastik PP Super Clear yang ada zippernya atau penutupnya. Ya. Plastik juga punya keunggulan yaitu untuk inovasi kemasan plastik di mana bisa ditampilkan stiker, sablon, atau full color printing. Berikutnya ada kertas atau karton. Ya. Kemasan jenis ini mudah diwarnai, baik melalui metode print ataupun sablon. Sementara jenis yang sering digunakan adalah kertas kraft bergelombang atau kita kenal dengan istilah karton korugasi. Berikutnya ada styrofoam. Ini juga sering ditemui. Komentarnya cuma satu untuk kategori ini atau jenis ini. Styrofoam itu sangat tidak ramah lingkungan ya dan sulit untuk didaur ulang. Keempat, ini ada namanya besek ya. Di dalam contoh slide ini adalah ada satu brand namanya Chokodot yang memakai kemasan besek ya, di mana keunggulannya besek ini ternyata bisa diberikan warna ya. Dan terakhir ada botol ataupun kaca, di mana botol itu ternyata secara harga, secara ekonomis itu relatif lebih mahal dibandingkan kemasan lainnya. Ya, namun begitu botol dapat digunakan untuk keperluan lain ya, itu istilahnya dapat di reuse dan recycle. Oke, baik teman-teman, itu tadi dia materi terkait dengan kemasan untuk UMKM. Ya. Kita telah mempelajari pentingnya manfaat kemasan itu apa, kemudian cara mempersonalisasi, dan jenis-jenis kemasan yang biasa digunakan. Semoga materinya bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu.